update terkini. Berita pagi ini kita awali dengan prediksi positif kasus COVID Corona di Indonesia yang bisa mencapai 71.000 orang hingga April 2020. Seperti dilansir oleh peneliti biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Mbak Razak, yang mengatakan bahwa jumlah kasus positif COVID di Indonesia bisa mencapai 71.000 orang hingga April 2020. Hal ini menggunakan waktu penggandaan kasus COVID di Indonesia dalam kurun waktu 5 hari. Menurut Our World Conductor, waktu penggandaan corona di Indonesia rata-rata 2 hari, atau kasus akan melipat 2 tiap 2 hari, sehingga lonjakan kasus di Indonesia disebut bisa lebih parah dari Italia. Selain itu, Pusat Permodelan Matematika Penyakit Infeksi di London mengatakan bahwa hanya 2% kasus COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan. Berita selanjutnya, Presiden Jokowi telah menghimbau kita untuk melakukan social distancing dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah mewabahnya virus corona di tengah-tengah masyarakat. Lalu, bagaimana caranya mencari aktivitas di rumah agar tidak bosan? Simak tipsnya berikut ini. Selain kita dapat bekerja, belajar, nonton TV, dan main game, kita dapat melakukan aktivitas lainnya untuk mengisi waktu luang di rumah sehingga lebih produktif. Buat kalian yang suka nongkrong atau kumpul bareng teman-teman, sekarang kalian bisa nongkrong atau kumpul secara virtual. Aplikasinya sudah banyak kok yang menyediakan. Kalian juga bisa berolahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat dan menangkal virus corona. Tidak hanya olahraga, kalian juga bisa bersih-bersih atau beres-beres rumah, yang tentunya dapat mengeluarkan keringat dan menjaga kebersihan di rumah kalian. Selain itu, kalian juga dapat mencoba hal baru di rumah seperti memasak, belajar main alat musik, belajar bahasa asing, dan ilmu investasi yang tentunya sangat menguntungkan. Kalian bisa belajar dari buku ataupun kelas online. Buat kalian yang suka stres melihat keadaan atau kondisi sekarang, jangan khawatir, itu wajar kok. Kalian dapat melakukan manajemen self-healing seperti berdoa atau meditasi untuk mengurangi stres yang ada. Kalian juga bisa melakukan kegiatan berkebun atau melukis. Yuk kita hindari virus corona dengan gaya hidup sehat, produktif, dan menyenangkan, meskipun hanya dari rumah. Berita selanjutnya, dalam rangka mendukung program dari pemerintah yaitu work from home atau bekerja dari rumah, maka saya akan memberikan beberapa aplikasi yang dapat mensupport pekerjaan teman-teman selama di rumah. Yang pertama yaitu WhatsApp. WhatsApp dapat digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya, baik secara personal maupun grup. Yang kedua yaitu Office 365. Office 365 adalah teknologi Microsoft yang mendukung seluruh aktivitas word processor, PowerPoint untuk presentasi, dan Excel untuk mengerjakan tugas dan mengedit file. Kelebihan dari Office 365 yaitu terletak pada storage file drive-nya, di mana menyediakan media penyimpanan secara bersama. Yang ketiga yaitu Google G Suite. Tepatnya yang kita gunakan adalah Gmail for Business, di mana dia akan mengakses seluruh email tetap dalam domainnya dengan menggunakan produk Google, sehingga memudahkan untuk memperoleh mailbox yang aman dan tidak repot dalam settingnya. Yang keempat itu Camtasia. Camtasia adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan screen recording layar komputer yang biasanya digunakan untuk memberikan briefing ataupun tutorial. Screen recording tersebut akan disimpan dalam format MP4 dan kemudian akan diupload di akun YouTube secara private. Kemudian link tersebut akan kita bagikan ke rekan-rekan kerja kita. Dan yang terakhir yaitu Zoom. Zoom adalah aplikasi yang digunakan untuk meeting secara online atau virtual. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di update selanjutnya.